Oke, semangat pagi Sobat Teknik, masih dengan saya ya. Di kesempatan kali ini ya, saya akan menjelaskan mengenai engine ya, engine atau mesin ya. Mungkin Anda nggak asing ya, yang punya motor, mobil, kerja di bengkel atau bengkel truk, alat berat. Nah, engine adalah sumber tenaga pergerakan dari unit ya, atau alat kan gitu ya. Nah, definisi engine sendiri ya, definisi engine sendiri adalah suatu alat yang memiliki kemampuan untuk merubah energi panas hasil pembakaran ya yang dimiliki oleh bahan bakar menjadi energi gerak. Jadi pembakaran pada engine itu nanti akan dikonversi, diteruskan ya menjadi tenaga gerak pada piston ke connecting rod dan memutar crankshaft, sehingga apa, untuk menggerakkan keseluruhan mekanisme kerja engine. Bisa diteruskan ke powertrain seperti itu. Nah, jenis engine. Jenis engine di sini saya tampilkan ada dua ya. Yang pertama ada yang namanya gasoline engine. Nah, ini gasoline engine ya berarti menggunakan bensin ya. Yang kedua diesel engine ya, menggunakan solar kan itu. Nah, untuk yang gasoline sendiri ini bentuknya adalah inline. Inline berarti pistonnya sejajar ya. Pistonnya ini ditata sejajar atau segaris. Nah, ini. Nah, sedangkan yang diesel engine itu bentuknya adalah V-type, membentuk sudut V ini ya, membentuk sudut V 50 sampai 60 derajat. Nah, kalau ada 8 piston, kanan ini 4, nah sebelah sana juga 4, sehingga ada 8. Bentuknya adalah V engine. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya siklus 4 langkah, ini adalah materi pokok yang saya sampaikan ya. Jadi nanti kalau dengar 4 tak 2 tak, nah ini yang kita bahas adalah 4 tak. Nah, yang pertama ada yang namanya langkah intake ya, intake atau hisap. Yang kedua kompresi, ini kompresi, terus ini ada power, baru yang terakhir exhaust atau buang ya. Oke, yang pertama adalah langkah intake. Dimulai piston bergerak dari titik mati atas ya menuju titik mati bawah kan gitu ya. Sesuai tanda panah. Dalam kondisi intake valve membuka dan exhaust valve menutup, sehingga apa? Udara murni akan masuk melalui intake valve menuju ke ruang bakar. Ini udara murni ya di sini ya, karena isapan piston atau vakum kan gitu ya, natural aspirated, istilah gitu. Nah, selanjutnya langkah kompresi nih. Nah, ini langkah kompresi, piston berbalik nih dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, sesuai tanda panah ya, pergerakan piston. Nah, pada kondisi kompresi ini intake valve menutup ya, exhaust juga sama menutup exhaust valve ya. Nah, udara akan terjebak nih, nah terkompresi karena kecepatan piston ini ya, sehingga temperatur naik, tekanan juga naik. Nah, ini adalah yang namanya langkah kompresi. Selanjutnya langkah power. Nah, langkah power ini piston nanti bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Nah, ya sesuai tanda panah. Nah, sebenarnya piston sesaat sebelum titik mati atas itu nanti nozzle ini akan menginjeksikan bahan bakar ya, itu solar misalnya kalau diesel gitu ya. Nah, terjadi ledakan, sehingga apa, temperatur naik, tekanan juga naik sesaat ya, sehingga apa, terjadi ledakan dan mendorong piston dan connecting rod dan memutar crankshaft atau mekanisme engine berputar ya, atau gerak reciprocating, istilahnya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya langkah exhaust nih. Langkah exhaust. Langkah exhaust piston berbalik ya dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Set. Nah, jadi seperti ini. Pada kondisi ini intake valve tertutup ini. Intake valve masih tertutup. Exhaust valve-nya sudah membuka. Ya, seperti ini. Jadi sisa gas buang hasil pembakaran ya atau residu itu nanti dibuang seluruhnya menuju ke atmosfer. Nah, dibuang ke muffler atau knalpot ya, baru ke atmosfer. Nah, demikianlah adalah siklus kerja 4 langkah ya. 4 langkah piston menghasilkan satu kali usaha. Jadi itu adalah yang namanya kerja 4 langkah atau 4 tak. Nah, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih, Bayi Andi Cahyo ya. Kunjungi blog saya crankshaft1.blogspot.co.id. Semoga bermanfaat dan tonton terus video-video saya di YouTube maupun di blog. Sekian, terima kasih.